kita lanjutkan yo. Eh, Tadi pemberian gelar adat dilakukan dalam upacara adat yang dikenal dengan istilah ngamai nginai. Maksudnya di sini ngamai dan nginai ini adalah pemberian gelar adat yang diberikan di lingkungan masyarakat Lampung, dialek O. Sementara dalam dialek A itu namanya kebahan ngamai ngini ado. Kalau di dalam dialek A pesisir itu namanya kebahan atau nguako ado. Nah, catatan di sini adalah istilah ngamai digunakan untuk pengantin pria dan istilah nginai atau ngini digunakan untuk pengantin wanita. Setelah gelar diberikan, si penerima gelar diberi nasihat atau pesan-pesan. Nasihat atau pesan-pesan itu disampaikan dalam bentuk puisi yang dikenal dengan istilah pepacur. Nah, di lingkungan masyarakat Lampung ini disebut di dalam dialek O biasa disebut dialek pepacoh ya, pepacoh. Sementara di lingkungan masyarakat Lampung dialek A itu disebut dengan di dalam dialek O itu disebut pepacur, dalam dialek A itu pepacok, dan dalam dialek A pesisir itu namanya wawancan. Jadi terbagi atas 3, dialek O, dialek A, dan dialek A pesisir ya nak. Penyampaian pepacur, pepacok atau wawancan ini memerlukan kemampuan khusus karena di dalamnya terkandung unsur seni. Kenapa? Karena pepacur, pepacok atau wawancan itu disampaikan dengan cara berdendang, berlagu atau berirama. Nah, dengan irama yang harus dapat memikat perhatian para pendengar, hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa masyarakat tradisional Lampung adalah pencinta seni. Jadi memang membawakan pepacur tidak bisa seperti membaca teks ya, tapi seperti membawakan puisi berlagu atau berirama seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk dan isi pepacur atau pepacoh atau wawancan. Pepacuh, pepacoh atau wawancan terdiri atas sejumlah bait dan dari setiap bait terdiri atas 4 baris. Jadi 4 atau 6 baris. Jadi dalam satu bait itu bisa berisi 4 sampai 6 baris. Kemudian jumlah bait suatu pepacur, pepacoh atau wawancan tidak ada ketentuan yang mutlak. Nah, jumlah bait itu tergantung dari banyak atau sedikitnya pesan yang akan disampaikan, dan dia bisa berbentuk berbentuk ABAB atau ABC ya. Jika dilihat dari struktur globalnya, pepacur, pepacoh atau wawancan dapat digolongkan ke dalam puisi tradisional, yaitu berbentuk syair. Tadi sudah Anda bahas berkali-kali ya, bahwa berbentuk syair yang dibawakan secara berlagu, berdendang dan berirama. Nah, pepacuh atau pepacur, pepacoh atau wawancan tidak mempunyai sampiran. Jadi dari bait pertama sampai bait terakhir semuanya merupakan isi. Itu yang membedakan dia dengan patun atau pantun. Kalau pantun kan bait pertama, bait kedua itu sampiran, bait ketiga dan keempat isi. Sementara kalau pepacur mulai dari bait pertama sampai bait terakhir semuanya merupakan isi karena berkaitan dengan pesan atau nasihat. Nah, tadi juga yang membedakannya dia bersajak, berpola, berirama atau memiliki rima tidak tetap, yaitu ABAB atau ABC. Nah, pesan yang diberikan di sini berkaitan dengan pesan umum, biasanya dia berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama. Oke. Fungsi dan contoh pepacur di sini adalah sebagai 1. Media penyampaian pesan atau amanat untuk kedua belah mempelai, baik dari mempelai pria ataupun mempelai wanita. Nah, diberikannya dalam upacara pesta pernikahan yang dibawakan oleh ketua adat atau tokoh agama yang diisikan pesan dari keluarga terdekat, yaitu seperti orang tua, tante atau om atau paman yang menyelipkan pesan di situ yang bisa diwakilkan oleh tokoh-tokoh adat seperti itu ya. Nah, yang kedua, dapat melestarikan kebudayaan atau media untuk melestarikan kebudayaan bahasa dan sastra Lampung. Jadi memang dibudayakan ini maksud dan tujuannya adalah supaya dalam pernikahan yang menggunakan adat Lampung sebaiknya tetap diselipkan acara pepacur ini. Pada saat acara cuamengan atau pada saat pemberian gelar adat akan diselipkan nasihat-nasihat tersebut dibawakan oleh wakilnya yang tujuannya untuk memberikan pesan dan nasihat kepada si pengantin pria atau wanita yang sangat memiliki pesan yang baik gitu loh, maksudnya memiliki manfaat yang baik
untuk kehidupan mereka nanti pada saat sudah menikah, seperti itu ya. Nah, kalau tadi Ina sudah jelaskan pengertian fungsi dan contoh pepacur, Ina di sini sekarang akan memberikan contoh pepacur. Itu di situ ada yang bisa sekalian lihat, yang materi yang sudah dilampirkan di Google Classroom kalian masing-masing. Itu ada satu buah pepacur contoh yang Ina foto tadi Ina sudah lampirkan ya. Ada itu artinya gelar ya nak ya, gelar yang dari yang punya hajat dari orang tua diberikan kepada gelar untuk si pengantin pria dan gelar pengantin wanita. Di sini gelar wanita, sementara gelar pengantin wanitanya Inai Ratu, artinya mahkota ya nak ya. Ini akan coba bawakan contohnya sebanyak 4 bait. Nanti kalian dengarkan bagaimana cara Ina membawakannya. Kemudian kalian kerjakan tugas yang Ina berikan, yaitu membuat satu buah contoh pepacur yang dibawakan secara berlagu dan berirama minimal 4 bait. Bisa dari bait pertama ke bait keempat, atau dari bait kelima ke bait ke 5, 6, 7, 8, atau dari bait ke-6 sampai bait ke-10, terserah. Yang penting bawakan minimal 4 bait, dibawakan secara berlagu dan berirama, kemudian kalian rekam, kalian upload ke Google Classroom kalian masing-masing sebagai bentuk penugasan yang kedua. Kalau kemarin minggu pertama Ina menerjemahkan itu materi latihan, sekarang tugas latihan, sekarang tugas prakteknya yaitu membawakan pepacur sebanyak 4 bait secara berlagu dan berirama. Kalian rekam, kalian upload di Google Classroom penugasan kalian masing-masing ya. Oke, Ina contohkan, silakan didengisko. Syukur alhamdulillah tigas judo mutano dan segalo badan kekalo metewo tua ino sai upo duo kiluan adek Tuhan. Artinya syukur alhamdulillah sekarang jodohmu sampai, hadir segenap ahli famili, semoga kalian berdua bertuah. Itulah doa kami yang dimohonkan kepada Tuhan. Bait kedua, sijo ngemi amanah ketujo di metewo anjak kaban kemaman coba dipilah-pilah ki bakal ngemi guno aku jadi angguan. Ini ada amanah ditujukan kepada kalian berdua dari para paman, coba dipilah-pilah. Andaikan ada gunanya, ambil jadi pegangan. Pertama beribadah sembahyang waktu limo, dan sampai ketinggalan kirim muni Fatihah terhadap saika meno kita lagi penganan. Pertama beribadah sembahyang 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan, kirim pula Fatihah untuk yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Yang terakhir atau bait keempat, suo pungu tengada kilo apun duso serta selamat badan najimak dapet kiwa. Cukuplah sederhana asal mak kekurangan. Sambil tangan tengadah mohon ampun dosa serta selamat badan meskipun tidak bisa mewah. Cukuplah sederhana asalkan tidak kekurangan. Nah, yang kelima coba Anda teruskan untuk contoh kalau yang mau mulai dari bait kelima ya nak. Baso calo hamlapa dagu dang haco bigo mato nino lakaha nyo sai dibo pindah anja alam dunio selain kain kapan. Hubungan hamdi luah ino perlu dibino, perlu sakai sambayan najingka sumangdara, pagun juga berguna tetangga kiri kanan. Tumbuh ulun sai susah kesambat suo maho, unjak kilagai badan pudak selalu wewah. Terhadap sapo juga betikah laku sai sopan. Adik wahai munaya sai dinai atau sai dijo, unyen perlu bimbingan jadi anak tua mak muda. Yo mesti bijaksana dilom segala tindakan. Basing upo masalah perlu bercako, perlu bercako. Jamo kaban
jamo kaban wewayehan najin 10 muda 11 hamba tanyong mangi salat jalan sijo akhir petuah ingat kandang lupo aku jadi angguan nyomak nono kida sehambat tei digulo pahamkan metei sayang. Nah, itu contoh pepacur yang dibawakan secara berdendang, berlagu dan bersyair ya. Dan jangan lupa kalian juga bawakannya nanti setelah membacakan dalam bahasa Lampung terus dibacakan dalam bahasa Indonesia. Sudah ada contohnya, tinggal membacakan saja karena Ina ingin mendengar bagaimana kalian membawakannya sesuai dengan apa yang diminta, yaitu secara berirama, bersyair dan berlagu. Gak perlu keras-keras, yang penting terdengar jelas suaranya ya. Semangat, kerjakan tugasnya, kalian rekam, kalian baca, kalian praktekkan, kemudian kalian rekam, jangan lupa dikirim penugasannya ke kelas masing-masing melalui GC atau Google Classroom yang sudah Ina sediakan. Oke, Ina rasa itu saja materi yang Ina sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa WhatsApp Ina, bisa DM, bisa tanya di Google Classroom juga. Materi-materi mana yang masih kurang jelas. Yang pasti tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Tetap semangat, positive thinking, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.